semua atas izin Allah dan juga akan banyak hikmah di dalamnya untuk pembelajaran bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di program Ahlan wa Sahlan di sore hari ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu yang istimewa, yang berbeda setiap pekannya, yang mudah-mudahan ini akan menambah silaturahim dan juga informasi kepada pendengar kita, dan juga akan ada ilmu yang akan bisa bahas di sore ini untuk kita sampai pada pukul 17.30 nanti. Dan kita juga undang pendengar untuk bisa bergabung juga dengan telepon kita di 0811777143, 0811777143. Kemudian WA SMS kita di 0811771043. Oke, baik. Kita sapa saja langsung, ada Ibu Suryani SE yang insya Allah akan bersama kita ya 1 jam setengah ke depan, yang beliau saat ini sebagai anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau ya Bu Yani. Oke, beliau lahir di Cilacap 28 Januari 1973. Kemudian tinggal saat ini di perumahan Tiban Mas, Blok E 76, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Kemudian sudah menikah dan hobi beliau adalah membaca dan traveling, dan juga moto yang sangat luar biasa, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Khairunas mayyanfa'ulinnas, begitu ya. Baik, Assalamualaikum Ibu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang sekali kita dikunjungi sama Bu Yani. Ya, saya juga senang bisa agak lama ya. Bukan agak lagi, udah lama deh saya nggak mengudara di Sela. Terakhir berbicara tentang bab perempuan dan keluarga kalau nggak salah. Udah berapa tahun lalu nih mengudara di Sela. Ya, assalamualaikum juga untuk pemirsa Sela FM dimanapun berada. Oke, saat ini kalau setelah di saat pandemi ini berlangsung, gimana aktivitas di kantor DPRD Bu? Ya. On off sih ya, ada maksudnya ada kadang online, tapi udah beberapa waktu ini kita justru seringnya offline gitu ya, sering rapat-rapat di kantor maupun di Batam. Cuma sejak kemarin ada beberapa kasus termasuk positifnya Pak Gubernur, sempat WFH lagi. Betul. Seminggu lebih gitu. Sekarang udah insya Allah udah normal kembali. Insya Allah semua dipermudah dengan tetap patuh protokol kesehatan. Baiklah Bu Yani, saat ini kita akan ngobrol seputar bagaimana kepemimpinan Islami di tengah keberagaman. Nah, kita mulai lagi dari pertama ini. Kalau Bu Yani melihat dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, tentu kita tidak hanya satu ragam saja, banyak multi etnis juga, multicultural juga. Kemudian yang apabila semua berjalan dengan baik akan hiduplah damai dan sejahtera begitu. Nah, ternyata mungkin dalam perjalanannya tidak semudah itu secara teoritis. Nah, menurut Bu Yani sendiri, ketika kita banyak perbedaan tadi, makna toleransi itu bagi Ibu Yani seperti apa? Iya. Jadi sebelum membahas tentang itu, Mas Badri ya. Terkait keberagaman gitu ya, itu suatu keniscayaan gitu ya. Jadi berbeda itu keniscayaan gitu, enggak beda enggak asik gitu ya. Ya kan kita juga ada di dunia ini kan dari jenis yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Jadi kalau dulu hanya ada Adam, enggak ada kita gitu. Jadi artinya perbedaan itu suatu keniscayaan gitu. Jadi kita nggak boleh mengingkari perbedaan. Nggak bisa kalau kita mengingkari perbedaan itu. Jangankan berbicara negara gitu ya, berbicara di keluarga pasti ada, misalnya dari beberapa anak, suami istri saja udah berbeda. Baik itu dari lah jenis kelamin, dari hal-hal sifat dan sebagainya pasti berbeda. Itu konteks yang kecil ya. Terus anak-anak kita juga nggak sama kan. Hatta anak kembar juga kan nggak sama gitu. Artinya apa? Kita berbicara Indonesia yang negerinya luas gitu ya, berbangsa-bangsa, artinya bersuku-suku, kemudian bahasanya juga kaya dan sebagainya. Tentu itu sebuah hasanah yang justru harusnya menguatkan, bukan melemahkan gitu. Jadi kalau memperkaya begitu ya. Memperkaya. Kalau toleransi berarti ya setiap individu dalam konteks sosial dia menghargai gitu. Saling menghormati ya, dengan tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Tanpa ada paksaan menghilangkan identitas masing-masing. Itu toleransi. Artinya misalnya budaya
budaya suku ini, ya dia berpegang pada budaya suku ini, tanpa harus dia memaksakan budaya lain untuk sama gitu. Sama juga dengan agama, ras dan sebagainya. Jadi bagi kita, bagi saya sendiri kalau berbicara toleransi sebenarnya jauh-jauh 14 abad yang lalu Rasulullah sudah memasukkan ini gitu dalam Piagam Madinah. Itu suatu piagam yang diakui oleh para ahli barat juga, yang konstitusi termodern gitu ya di zamannya. Gitu. Baik, kemudian saat ini tentu belum semua masyarakat ya memahami itu. Terkadang isu-isu sara misalkan saat ini sangat gampang sekali sih dipicu oleh beberapa oknum begitu, sehingga nanti itu juga sangat gampang mobilisasi massanya sangat kencang banget saat ini. Jadi itu tidak berdiri sendiri saya kira. Ada faktor pemicu. Misalnya kan jadi kadang masyarakat itu mudah diprovokasi misal karena misalnya lapar gitu. Terus atau dia ada suatu kasus atau mohon maaf kebencian terhadap seseorang atau segolongan tertentu. Jadi sehingga mudah sangat terprovokasi. Nah, ini sebenarnya PR bagi kita semua, terutama penyelenggara pemerintahan negara ya, semua ya dalam berbagai stakeholder, termasuk kita lah anggota terkecil dalam masyarakat ya, bagian terkecil dalam masyarakat. Di keluarga juga bagaimana menguatkan gitu ya, agar kemudian memiliki prinsip gitu ya, prinsip dalam artian tadi penanaman nilai saling menghormati, saling menghargai, bahwa berbeda itu suatu keniscayaan. Kemudian kita juga enggak ngotot ketika mungkin pendapat kita tidak diterima, misalnya kayak gitu. Kemudian tidak saling membenci kalau kemudian kita berbeda atau ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita dan sebagainya. Baiklah. Nah, itu. Dan itu juga perlu kedewasaan ya Bu Yani? Ya perlu. Makanya tadi dalam berbagai tingkatan, kalau anak-anak sekolah berarti melalui pendidikan sekolah gitu ya, bagaimana diajarkan tentang itu, penguatan ya mungkin dalam konteks di negara kita tadi kecintaan kepada negara, misalnya diajarkan tentang Pancasila. Itu kalau saya ingat dulu lagi SD zamannya saya ya, berapa puluh tahun yang lalu itu kan diajarkan Pancasila tuh sampai butir-butirnya itu paham gitu, bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab itu seperti apa, persatuan Indonesia itu seperti apa gitu. Nah, ini yang mungkin anak-anak sekarang agak berkurang pemahaman tentang itunya. Nah, itu juga penguatan di kurikulum sekolah gitu ya, sehingga penanaman untuk saling toleransi dalam konteks yang benar ya, toleransi dalam konteks yang benar itu difahami gitu oleh kita semua, mulai dari anak sekolah, orang dewasa gitu, sehingga tidak mudah terprovokasi. Terus juga mungkin kadang masyarakat yang lapar mudah terprovokasi. Makanya itu kan berkaitan. Ketika sebenarnya pemerintah sudah mampu memberikan rasa nyaman, rasa aman. Dalam konteks aman nyaman tuh tadi laparnya sudah teratasi, kemudian bisa hidup dengan tenang, mungkin pekerjaan juga tidak, lapangan pekerjaan tidak susah gitu. Nah, itu juga PR kita bersama, baik tingkat lokal maupun tingkat negara gitu. Karena kan kadang orang kalau ada lapar itu kan mudah marah ya, mudah emosi, diprovokasi aja. Betul. Dan kadang nggak ngeliat lagi benar dan salah ya. Itu. Oke, dan kemudian berarti solusinya adalah di pendidikan ya, edukasi. Bukan hanya edukasi ya, tadi pemenuhan tadi. Tugas negara dalam menyediakan sarana untuk masyarakat itu tadi, untuk mendapatkan sandang, pangan, papan yang layak itu, terpenuhi kebutuhan dasarnya. Itu kan tugas pemerintah ya untuk hal itu. Secara ekonomi terpenuhi. Nah, ekonomi juga, karena itu berpengaruh kalau menurut saya. Iya, besar pengaruhnya. Ya, dibilang misalnya gini, kita nggak punya uang. Sesuatu yang bukan segalanya, tapi tanpa uang juga kita nggak bisa mengerjakan banyak hal. Misal seperti itu gitu. Baik, kemudian kalau Bu Yani sendiri
terpilih menjadi anggota legislatif udah 2 periode begitu ya? Ini masuk ke 4. Yang keempat ya, oke. Walaupun yang pertama dulu 3 tahun PAW kan. Oke, tentu pengalaman berarti terhitung sekitar lebih dari 10 tahun. 14 tahun. 14 tahun, oke. Tentu Karena ini tidak. kan baru setahun. Periode sekarang kan baru setahun. Betul. Ini angka yang lumayan ya untuk bisa menjadi penyambung lidah rakyat di legislatif. Nah, jadi boleh ceritakan Bu Yani awalnya emang tertarik dalam dunia perpolitikan kah atau bagaimana? Ya, saya itu sebenarnya berpolitik ya sejak partai ada gitu. Partai ada, berdirinya dulu Partai Keadilan. Pemilu 99 kan pertama PK ikut ya. Nah itu, tapi saya belum dicalegan waktu itu. Kemudian terus sampai PK berubah menjadi PKS 2003. Nah saya dicalonkan di 2004. 2004, 2006 masuk DPRD. PAW-nya Pak Ria waktu itu. Oke. Tentu awal-awal seperti apa ketika Ibu berkecimpung langsung dengan beraneka ragam pemikiran dari tokoh anggota yang lain. Nah itu saya belajar di situ. Kan saya murni dulu aktivitas saya sosial ya. Betul. Selain ibu rumah tangga, karena waktu itu anak saya masih kecil-kecil kan. Selain ibu rumah tangga, saya juga waktu itu sempat dosen ngajar di pendidikan guru ya, taman kanak-kanak waktu itu. Jadi walaupun cuma 2 jam per minggu tentang tarbiyatul aulad waktu itu, pendidikan anak. Kalau berorganisasi, saya berorganisasi di Kaukus Perempuan Politik juga. Kaukus Politik Perempuan Indonesia juga sejak ada partai-partai itu saya ikut. 2004 lah. Ini memang dari diri sendiri pengen mengenal lebih jauh begitu kan? Sebenarnya kalau terjun misalnya untuk anggota DPRD kan sebenarnya itu awalnya itu penugasan gitu. Ya penugasan. Enggak saya mau jadi anggota DPRD gitu. Enggak, mau jadi caleg enggak gitu. Karena memang dari awal tradisinya tidak bercita-cita tradisinya enggak begitu. Bahkan dari kecil itu enggak ada kebayang gitu. Tiba-tiba gitu. diamanahkan. Ya mungkin tiba-tiba enggak ya, udah by proses karena kan kalau di PKS berjalan pengkaderannya gitu. Jadi sudah siapa yang mau dicalonkan, diorbitkan gitu, begitu. Nah, ketika berinteraksi dengan berbagai partai di rapat paripurna dan seterusnya, ini sebagai seorang perempuan kemudian juga menghadapi perbedaan tadi di saat rapat dan segala macam, gimana Bu Yani itu yang saya kemudian belajar. Awal-awal sempat kaget juga ya, apalagi saya kan masuk PAW. PAW kemudian langsung pemilihan unsur pimpinan komisi waktu itu ya, awal itu. Terus saya kepilih jadi wakil ketua komisi. Baru masuk terus disuruh mimpin rapat waktu itu, rapat anggaran ya dengan Pemprov waktu itu. Jadi rada-rada ini juga gitu, apa sih? Oh kayak gini ya kan, mesti pendapat orang-orang kan pasti beda-beda gitu ya. Nah kita bagaimana bisa merangkum tanpa melemahkan yang satu, istilahnya merangkum semua pendapat tapi goalnya dapet gitu. Nah itu juga mungkin perlu apa ya, karena perempuan kan jarang juga ya di DPRD, paling berapa persen dari keseluruhannya. Terus juga membiasakan dengan rapat sampai tengah malam gitu. Walaupun mungkin sebelum-sebelumnya biasa juga. Kalau rapat partai apa itu kadang tengah malam, tapi kan terbatas waktu. Misalnya seminggu sekali, seminggu 2 kali. Kalau ini kadang berhari-hari rapatnya dari pagi sampai malam. Nah itu juga kan mengkondisikan seperti itu. Betul, menerima keadaan begitu ya. Betul, harus adaptasinya kan perlu waktu. Kemudian juga mungkin menghadapi teman sejawat yang berbeda ini gitu ya, berbeda apa sih karakter dan sebagainya gitu. Apalagi mungkin ada yang frontal ketika jadi terima pendapatnya. Iya, bukan hanya frontal, kadang mungkin ada yang agak kasar dan sebagainya. Betul. Nah itu juga. Nah untuk perlindungan diri ketika kebenaran disampaikan kepada orang lain, trik apa yang Bu Yani lakukan? Ya sebenarnya kita sudah menyadari ya, kita berada di lembaga DPRD kan masing-masing berasal dari apa istilahnya tuh dengan visi misi partainya masing-masing ya gitu. Otomatis kita antar anggota yang berbeda fraksi kita saling menghargai gitu. Menghargai apa? Kita nggak bisa memaksakan gitu. Karena sifatnya kan bukan atasan bawahan. Betul. Gitu. Satu level begitu. Walaupun mungkin ketua pimpinan DPRD dengan anggota DPRD sifatnya kan bukan atasan bawahan. Gitu. Artinya lebih memakai prinsip
Sama-sama masuknya sama-sama dengan suara. Betul baik. Ini kita di sesi pertama sudah mulai agak seru nih pembahasannya Bu Yani ya. Baik, kita undang juga pendengar nih yang lagi bersama kita di sore hari ini. Kita tunggu komentarnya, mungkin tanggapannya beliau. Dan tadi saya juga baru tahu ternyata sudah 14 tahun di parlemen begitu ya. Iya, yang pertama kan 3 tahun, yang full udah 10 tahun, iya, betul. Yang full 2 kali periode kan 10 tahun, 13, yang sekarang setahun, betul. 14. Jadi itu bukan waktu yang singkat juga ya untuk bisa memberikan kontribusi. Baik, kita tunggu pendengar untuk bisa bergabung di 0811-777-1043, 0811-777-1043. Kemudian pertanyaan juga boleh ke WA dan SMS kita di 0811-777-1043. Baik, Bu Yani, kita akan break dulu ya, dan kita akan kembali sesaat lagi. Jangan lupa dimakan ya. Mama berangkat kerja dulu.
Sesibuk apapun, Cabut duluan ya. Siapa yang telepon? Nyokap gue. sejauh apapun, Makanya kalau main jangan bawa remote, dipanggil pulang kan tuh. Halo. Makasih banget sih. Yuk, hati-hati ya. Jadi ya. keluarga merupakan tempat kita pulang. Uang dan popularitas tak mampu membayar kebersamaan dengan keluarga. Ikhwan dan akhwat, bagaimanakah cara kita sebagai anggota keluarga dapat menciptakan sebuah keharmonisan? Saila FM menghadirkan program Cinta Keluarga bersama Ustadz Mariono setiap hari Selasa pukul 20.00 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Cinta Keluarga hanya di 104,3 Saila FM, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Sebaik-baiknya manusia yang senantiasa bersabar menghadapi manusia yang buruk dan senantiasa bersabar dengan keburukan temannya. Dia dimarahin, dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dia tetap sabar ngadepin temannya. Maka ketika berhadapan sama seseorang yang kita benci, untuk kemudian kita bersikap baik, susah banget. Kenapa? Karena tadinya kita pernah disakiti, dihianati. Akhirnya ketika hijrah pengen bersikap baik, susah. Hak semua orang membenci kita, hak semua orang bersikap buruk sama kita, tapi kewajiban kita bersikap baik kepada semua orang. Jangan pernah minta dicintai. Mintalah kepada Allah untuk senantiasa kita bisa mencintai orang lain. Maka berada yang sesat-fillah, seandainya dalam perjalanan ini kemudian kita merasa ada yang disakiti, dihianati, maka maafkanlah kesalahannya dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kelembutan hati untuk berada dalam jalan takwa, insya Allah. Iya, 104,3 Saila FM Batam, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Kita masih bersama dengan Ibu Suryani SE, ya, yang saat ini bertugas sebagai anggota DPRD Kepulauan Riau, yang saat ini tadi sudah kita sampaikan ada hampir 14 tahun sebagai wakil rakyat di parlemen begitu. Dan kita masih tunggu pendengar untuk bisa bergabung, silakan bertanya dan berinteraksi dengan beliau di sore ini di 08 11 777 1043, 08 11 777 1043, kemudian WA dan SMS kita di 08 11 77 1043. Baik, Bu Yani, kita lanjut lagi ke topik yang sudah kita persiapkan, kepemimpinan Islami di tengah keberagaman. Baik, kalau dari Bu Yani sendiri ketika memimpin tentu kita memiliki figur begitu ya, yang diteladani sebagai bentuk role model kita, dan itu yang diaplikasikan ketika bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, kalau menurut Bu Yani sendiri, ilmu apa yang diaplikasikan ketika Rasul mencontohkan tentang leadership Islami dalam kehidupan? Iya. Jadi nggak usah jauh-jauh lah kita ngambil role model gitu ya, karena Islam sendiri kan diturunkan untuk rahmatan lil alamin gitu ya. Sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Anbiya ya, surat ke-21 ayat 107 kan disebutkan bahwa Rasulullah itu diturunkan untuk rahmat lil alamin, bagi alam semesta ya. Rahmat lil alamin itu untuk apa? Bagaimana dengan Islam itu dengan kita berinteraksi dengan masyarakat, bukan hanya sesama tapi dengan semua lapisan masyarakat, kita bisa mendatangkan tadi kasih sayang, tapi tetap dengan tadi dengan ini masing-masing gitu, prinsip masing-masing gitu. Artinya tidak kemudian kita memaksa orang untuk ikut ini kita gitu. Gitu. Jadi kalau kita melihat bagaimana bahkan Rasulullah diakui oleh ilmuwan barat gitu ya. Pernah kan Rasulullah masuk ke dari 100 tokoh dia yang paling berpengaruh ya. Michael Hart. Michael Hart ya di situ kan. Bagaimana beliau katakan mungkin orang heran dengan pendapat saya gitu ya, memasukkan Rasulullah, tapi saya yakin dan saya melihat walaupun secara kalau agama kan beliau non muslim gitu ya, tapi dia pelajari dalam sejarah ternyata Rasulullah atau Muhammad bisa membawa
bagaimana kondisi masyarakat yang tadinya primordial, yang tadinya sektarian, barbar bahkan gitu ya, menjadi masyarakat yang penuh kasih sayang, kemudian bersatu. Kan kalau sebelum Rasulullah diutus kita bisa melihat perpecahan gitu ya. Sektarian kesukuannya kan luar biasa Betul, gitu. betul. Nah itu jadi makanya itu yang menguatkan mungkin pendapat beliau gitu. Nah orang yang di luar saja mengakui gitu ya, tentu kita sebagai umatnya lebih yakin lagi bahwa kita ketika misalnya memimpin dalam level keberagaman ini, karena dari zaman dulu sampai Pak Kiamat tuh pasti tidak akan sama manusia, pasti kan berbeda tadi, berbeda ras, berbeda suku, agama, kan itu sebuah, kata saya tadi kan sebuah keniscayaan. Nah bagaimana memimpin di tengah keberagaman itu? Tentu tadi bisa mengayomi gitu ya seorang. Kalau pengalaman saya mungkin di legislatif mungkin berbeda ya dengan eksekutif. Kalau legislatif kan dia lebih kepada tadi mewakili rakyat gitu. Nah tentu ketika mewakili itu kan tidak dipilah-pilah rakyat yang mana. Dipilahnya kalau untuk pemilihan lebih ke dapil, ya daerah pemilihan kan. Yang sudah saya kan bukan mewakili rakyat Jakarta misalnya, bukan mewakili rakyat Bintan dalam konteks dapil ya. Gitu. Tapi kalau untuk pembangunan, penganggaran ya kita untuk seluruh Kepri gitu. Kan itu juga tidak, kita membangun jalan tidak dipilih, oh ini dulu yang milih saya, oh ini dulu yang ini yang muslim, enggak gitu. Oke, memang harus dalam aspek penganggaran udah milik bersama begitu. Bersama. Dalam penganggaran juga gitu kan. Dianggarkan rumah ibadah itu bukan hanya masjid, rumah ibadah lainnya juga seperti itu. Oke, dan itu juga kita nggak bisa. Tentu kan dibagi-bagi porsinya. Betul gitu. betul. Kemudian Bu Yani 14 tahun sudah berlalu, pengalaman menarik apa yang sangat penting untuk dipegang barangkali buat generasi muda juga, bahwa pengalaman ketika berada di keberagaman tadi, poin-poin pengalaman itu seperti apa yang Bu Yani rasakan? Ya, yang pertama tadi poin saling menghargai, kemudian otomatis juga kita tidak merasa paling tinggi ya, tidak merasa paling baik, tidak merasa yang paling baik gitu. Kemudian juga dengan masyarakat silaturahim, itu kan yang nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah gitu ya, silaturahim. Kemudian berbuat baik, terus berbuat baik sebagaimana moto saya kan, memberikan manfaat ya, tanpa memandang orang siapa gitu. Pas kita mau berbaik, dulu milih saya enggak gitu kan, enggak gitu. Jadi memang harus terus kita jaga nilai-nilai yang diwariskan Rasulullah. Saya kira nilai-nilai itu sifatnya universal gitu, sehingga tidak terikat kepada bahwa saya muslim terus, tentu karena kita muslim meyakini ya kita harus mengimplementasikan itu nilai-nilai itu ke masyarakat, sehingga keberadaan kita sebagai anggota DPRD itu terasa gitu. Kalau dirasakan baik oleh masyarakat, saya kira masyarakat juga mau memilih kita lagi gitu. Kepercayaan tadi trust. Saya bilang masyarakat itu kalau misalnya udah trust sama kita, udah percaya, ya dia tidak akan ragu lagi gitu untuk memilih. Tapi kalau kita udah sekali ngomong terus enggak direalisasikan atau istilahnya ingkar, yang udah nggak mau lagi. Padahal mungkin yang udah kita kerjakan banyak, tapi kan panas setahun ya, ini oleh hujan sehari. Nah kadang kebaikan yang udah kita lakukan, terus kita membuat kesalahan sekali aja. Ya mungkin itu tidak disengaja begitu. Bisa jadi tidak disengaja, dan itu tidak akan dilupakan gitu. Padahal kita mungkin sudah, makanya perlunya kita berhati-hati, bukan hanya anggota dewan, saya kira ya semua pejabat atau semua yang diamanahkan, atau justru siapapun kita. Kan itu juga sudah diajarkan oleh Rasulullah. Kalau berkata benar gitu. Kalau kemudian tepati. Saking sibuknya Bu Yani di Bisa legislatif, biasa aja. Nggak terlalu sibuk ya. Biasa Peran aja, di rumah seperti apa? Peran di rumah bersama ya, anak-anak. Ya diseimbangkan. Ya, jadi pernah nggak ada protes begitu? Ya sesekali ada gitu. Tapi kan udah 14 tahun anak-anak udah, dari anak kecil sampai udah sekarang udah lulus kuliah, udah paham.
gitu. Kalau pendidikan politik di rumah tangga apakah pernah Ya kebetulan kalau dibagi-bagi sama pasangan kan udah sama suami gitu ya kan, sama-sama aktif gitu ya. Insya Allah udah paham lah. Cuma kalau sama anak-anak ya lebih kepada tadi mungkin hal-hal yang sifatnya pembelajaran politik yang skala kecil, pembagian tugas gitu, pendelegasian tanggung jawab, gitu. Amanah misalnya dikasih suatu tugas ataupun dikasih uang berapa, gimana bisa bertanggung jawab enggak gitu. Terus musyawarah kalau mau mengadakan perjalanan, kita musyawarah dulu siapa yang tugasnya A, siapa yang tugasnya B gitu, pendelegasian. Oke, itu sudah bagian pembelajaran di rumah juga ya. Oke. Kemudian peran perempuan mungkin karena persentasenya belum 50-50 begitu ya, masih 30%-an. Di sana belum, Bu di Kepri belum ya. Cuma sekarang cuma 6%. Bukan 6 orang. 6 orang dari 45 berapa tuh? Oke, berarti ada sekitar 39 lah begitu ya Bapak-Bapaknya. Nah, bagi Bu Yani sendiri ketika hanya 6 orang lah begitu, itu ada merasa gimana dengan posisi gender di tengah-tengah anggota dewan tadi? Jadi saya sering bolak-balik ya, kita ditempatkan dimanapun kita tidak melihat jenis kelamin gitu ya, karena berbicara dalam Al-Quran pun sudah ada kesamaan gender gitu. Bahkan Al-Quran mengatakan muslim yang baik, muslim yang sedekah, jadi muslim, muslimah, mukmin, mukminat gitu. Jadi ada kesetaraan gitu. Jadi tidak dibeda-bedakan karena laki-laki dan perempuan. Mungkin pembedaannya lebih kepada fungsi yang lebih dominannya gitu. Tapi kalau fasabiqul khairat, pendelegasian sebagai hamba Allah di muka bumi ini sama kan? Yang paling mulia, yang paling bertakwa bukan laki-laki gitu kan. Bisa jadi perempuan lebih mulia kalau dia lebih bertakwa. Jadi konteksnya kalau saya sekarang tertantang gitu, kalau misalnya kan jumlah perempuan masih sangat sedikit gitu. Betul. Ya baik di tingkat pusat sampai ke daerah. Ya. PR-nya adalah bagaimana kita bisa memberikan dorongan kepada para perempuan politik ini untuk lebih aktif lagi di parpolnya tentunya ya, di parpolnya, karena kita kan berbicaranya di negeri kita kalau DPR, DPRD itu perwakilan parpol, kecuali DPD ya, kecuali DPD adalah tanda kutip independen dia. Tapi kalau mau berjuang untuk DPR, DPRD ya dia harus melalui parpol. Jadi mau tidak mau ya dia harus aktif di situ. Gitu. Jadi bukan hanya ini ke parpol juga, bukan hanya karena ada undang-undang yang mengharuskan 30% keterwakilan perempuan. Jadi sekali lagi ketika itu terus merupakan, itu kan salah satu syarat parpol bisa lolos ikut dalam kontestan pileg gitu. Dia susunan calegnya harus 30%. Dan sebenarnya kalau perempuannya sudah memiliki integritas, kapasitas gitu ya, saya kira bisa lebih dari itu. Nah PR-nya kalau yang saya rasakan, karena saya juga ketua Kaukus Politik Perempuan Indonesia ya di Kepri ini, ya masih banyak para perempuan ini yang memang harus terus didorong untuk keberadaannya bukan pas mau pemilu saja, gitu. Jadi eksistensinya juga harus dibuktikan oleh rakyat dulu begitu ya. Ya dia terutama dia harus aktif juga di parpolnya. Betul. Gimana ketua parpolnya mau melihat kinerja dia kalau di parpol saja nggak aktif. Oke. Gitu. Bu Yani ada pertanyaan nih dari pendengar kita di rumah dari 0852781448 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya apresiasi dulu untuk acara hari ini. Semoga kita semua selalu dalam rahmat dan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mengenai wakil rakyat di DPRD atau di DPR, selalu kita dengar diibaratkan sebagai wakil rakyat, tapi pada kenyataannya sekarang ini Bapak yang tidak mewakili suara rakyat, yang lebih mendengar atau lebih pro dengan eksekutif. Bukalah contohnya makin ibu pun mengerti yang saya maksud. Mungkin ya. Jadi pesimis kita sebagai pemilih untuk pemilihan selanjutnya. Kadang tak ada keinginan lagi untuk ikut pemilu di masa mendatang. Tolong tanggapannya sehingga kami yang rakyat bukan cuma untuk jalan
para legislator menuju gedung yang jadi rebutan. Terima kasih Bu atas penjelasannya untuk kami yang senantiasa menitipkan amanah pada anggota dewan yang terhormat. Dari Abu Muaz di Bengkong. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Pak Abu Muaz. Jadi makanya itu perlu adanya pendidikan politik kepada masyarakat. Jadi masyarakat juga harus melek gitu. Ketika misalnya mau memilih wakilnya, ya dia pelajari dong wakilnya itu, latar belakangnya, kemudian juga seperti apa dia itu majunya benar-benar membawa ini rakyat bukan, atau memang membeli gitu, membeli. Kan suka ada yang beli habis gitu ya, setelah itu udah itu ya udah gitu, nggak datang. Nah itu kan terus kecewa gitu ya masyarakat. Makanya tadi saya kira kita semua orang-orang parpol itu punya PR untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, bahwa politik ini kan tergantung kita ya. Mau dibikin ribet? Bukan, maksudnya kan stigma politik kotor. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Politik itu bagaimana kita bisa menjadi jalan untuk kemaslahatan masyarakat yang lebih besar sebenarnya. Tapi kan tadi ada kadang oknum-oknum yang tadi hanya menjadikan jalan untuk kepentingan pribadinya. Saya kira saya tidak menunjuk orang, tapi memang ada gitu oknum-oknum yang seperti itu. Saya kira kembali lagi Pak ke masyarakat untuk melihat track recordnya dong. Ya, jadi istilahnya jangan beli kucing dalam karung tuh benar gitu. Jadi kalau misalnya dewan sudah merasa mewakili, misalnya kayak gini, Mas Badri, saya kan kemarin suara saya 15.300 di dapil saya. Berarti kan saya tidak mau mewakili orang yang mempercayakan itu gitu. Betul. Sehingga saya akan membawa amanah itu dalam bentuk tupoksi saya ya sebagai anggota DPRD, legislasi, membuat perda, kemudian budgeting, bagaimana menganggarkan apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Misalnya, oh Bu jalan di sini ini gitu, masukan lewat reses, lewat musrenbang gitu. Kita anggarkan, nanti dibangun jalannya misalnya. Contoh ya, oh rumah ibadah ini, oh sekolah ini dan sebagainya. Jadi UMKM dan sebagainya. Jadi memang perlu ini ya, perlu juga dialog mungkin ya. Artinya ketika mau memilih tuh yang ngobrol gitu. Sebenarnya mau jadi itu apa ininya, bukan visi misi ya. Maksudnya tuh apa sih sebenarnya yang ada di kepala calon anggota dewan itu gitu. Ketika pilih kan kampanyenya suka banyak inilah. Janji-janji begitu. Bisa janji atau ide-ide apanya kan banyak. Gitu. Betul. Dan tentunya saat ini pertanyaan dari Abu Muaz di Bengkok ini mewakili barangkali dari. Ya saya kira jangan putus asa ya, jangan karena saya kira masih banyak lah politisi-politisi yang benar-benar memperjuangkan masyarakat itu masih banyak saya kira. Jadi jangan di satu ini kan ya istilahnya digeneralisir bahwa dipukul rata semua. Dipukul rata bahwa semua setelah jadi tidak memikirkan. Saya kira tidak, karena kami justru hari-hari juga banyak proposal dari masyarakat, proposal dalam konteks proposal ini ya, Bu pembangunan di sini, Bu banjir, Bu apa ada, itu kan kami coba bawa gitu untuk istilahnya dibawa sendiri gitu untuk kita anggarkan. Memang kan perlu bersabar, nggak begitu diajukan harus begitu juga. Besok pagi udah cair begitu. Nggak bisa karena penganggaran kan satu ininya per tahun gitu. Oke. Jadi memang ya barangkali terkadang masyarakat saat ini merasa diberikan amanah, udah ada yang serius pengen perubahan di daerahnya masing-masing, ternyata tidak memberikan yang seharusnya. Karena gini, begitu. Kadang masyarakat juga mau menerima tadi apa istilahnya pilih lunas gitu. Betul. Di 100.000, 50.000 oke gitu. Ya udah ditinggalin gitu. Sama-sama dong kalau gitu. Ya makanya maksud saya gini, saya nggak memukul rata juga, ada perilaku-perilaku seperti itu. Nah ketika kemudian calonnya yang jadi tidak datang-datang lagi kan udah memang bayar putus gitu. Kalau saya sih nggak berlaku seperti itu gitu. Jadi ya tetap setelah terpilih ya datang ke konstituen. Betul. Jadi tidak boleh berputus asa tadi ceritanya. Iya, karena kan nggak buruk semua. Masih ada orang-orang yang. Tapi terkadang mungkin media massa publishnya lebih banyak yang negatif terkadang.
Ya, saya nggak tahu ya. Tapi mungkin kalau yang baik-baik agak susah juga mungkin diberitakan betul. ya. Iya. Datar-datar aja. Tapi kita juga ada media kok, DPRD ada media untuk istilahnya menampilkan bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh wakil rakyat itu. Oke. Stigma sih kadang bahwa wakil rakyat tuh mungkin kebawa lagunya Iwan Fals. Oke, ini ada ya SMS dari pendengar lebih ke cinta tanah air, saya bacakan saja dari Bapak Heri di Tiban Kota Batam ya. Assalamualaikum buat semua yang bertugas di 104,3. Iya, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka. Dan semoga tanah air kita terus subur makmur untuk seluruh rakyat. Amin. I love Indonesia. Oke, baik. Kalau dari Bu Yani, saat ini kita memaknai kemerdekaan dalam secara umum atau mungkin dalam berbagai hal juga. Udah 75 tahun di bangsa kita merdeka. Bu Yani melihatnya seperti apa? Kalau saya ya khusus pandemi ini ya. Kalau dulu kan berhadapan dengan penjajah. Nah khusus tahun ini, kemerdekaan tahun ini, ulang tahun HUT RI yang ke-75 ini kan masih masa pandemi. Ini yang menjadi keprihatinan kita adalah ribuan apa ratusan ya yang meninggal itu. Bukan di medan perang, tapi tenaga kesehatan di garda terdepan gitu. Itulah pahlawan-pahlawan juga. Nah, itu juga meminta ya kepada pemerintah untuk ya memperhatikan hal ini. Karena justru kita lihat di tenaga kesehatan ini banyak sekali yang meninggal ketika bertugas di masa pandemi ini. Artinya lebih melindungi mereka seperti apa gitu, karena kan berarti beban mereka lebih besar gitu. Bahkan ada dokter sekeluarga kan yang positif bahkan meninggal semuanya. Artinya apa? Memaknainya ya seperti cita-cita para leluhur bangsa ini ya, para pendiri bangsa ini yang ketika kemerdekaan. Apa sih tujuan kemerdekaan itu? Kan udah dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera gitu, terus berdaulat. Nah itu yang terus kita harus isi gitu ya. Dan dilestarikan begitu. Iya, maksudnya tuh ya tentu sesuai dengan ini masing-masing lah, tugas masing-masing. Ya masyarakat dengan tugasnya, para pemimpin dengan tugasnya. Oke, baik. Kita masih tunggu pendengar untuk bisa bergabung. Ada Ibu Suryani SE di studio kita yang membahas tentang kepemimpinan Islami di tengah keberagaman. Dan kita tunggu telepon ya, dan WA kita di 08 11777143 0811771043. Kemudian WA dan SMS kita di 0811771043. Baik, kita akan break dulu Bu Yani, dan akan kita kembali setelah yang satu ini.
Ikhwan akhwat selaudiens, kenal buah yang satu ini? Kulit buahnya berwarna coklat gelap, dagingnya lembut dan rasanya manis. Buah yang satu ini juga banyak banget loh khasiatnya. Kurma Sukari dapat menjadi menu sarapan favorit Anda. Dan juga di saat berbuka puasa, dapatkan kurma Sukari di etalase Sela. Kemasan ekonomis 500 gram hanya Rp60.000 dan 3 kg Rp320.000. Pesan sekarang di nomor WhatsApp 0822 8412 3265 dan 0811 77 1043. Berdonasi untuk program dakwah Sela, belanja aja di Esa, insya Allah berkah. Lama ku menanti, memantaskan diri, sungguh ku inginkan dia yang terbaik untuk bersama. Tak mudah dapatkan senyummu terpancar indah, kau yang mau menerimaku apa adanya diri ini. Izinkan aku untuk menghalalkanmu, menjadikanmu ujung penantianku. Kau satu yang ku mau ada dalam doaku selamanya. Cintaku tak mudah dapatkan senyummu terpancar indah, kau yang mau menerimaku apa adanya diri ini. Izinkan aku untuk menghalalkanmu, jadikanmu ujung penantianku. Kau satu yang ku mau ada dalam doaku selamanya. Cintaku hanya untukmu, penantianku. Meski tak mudah, kau harus percaya, kita lewati bersama. Izinkan aku menghalalkanmu, menjadikanmu ujung penantianku. Kau satu yang ku mau ada dalam doaku selamanya.
Ya, 104,3 Sela FM Batam, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Kita masih bersama dengan Ibu Suryani SE, ya, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Yang tema kita coba obrolkan di sore ini, kepemimpinan Islami di tengah keberagaman. Baik, Ibu Yani, ini boleh tahu nih saya dan juga pendengar di rumah barangkali ya. Selama 14 tahun tadi Ibu menjadi wakil rakyat begitu ya. Ada gak sih mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan ketika menghadapi masyarakat yang itu mungkin ada pesan-pesan yang bisa diambil di sana? Pengalaman masyarakat sih baik-baik aja sih. Cuma mungkin kalau realisasi ya pelaksanaan anggaran biasanya agak lambat. Mereka istilahnya tuh bertanya terus lah, nanya terus gitu ya. Tapi bagi saya itu udah konsekuensi dari sebuah pekerjaan ya, dimanapun gitu. Karena apalagi kita kan mewakili rakyat, kita duduk kan mereka yang memberikan amanah. Jadi wajar lah kalau disuruh-suruh gitu. Artinya dikejar-kejar gitu ya. Deadline masing-masing. Apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya tentu mereka pun paham kalau pembangunan itu bukan dari kantong kita gitu ya. Karena kan nggak ada kalau dewan. Paling juga bantu berapa. Tapi kalau yang sifatnya pembangunan menyeluruh ya kita sesuai dengan tupoksi kita lah dari APBD gitu. Artinya menyesuaikan saja begitu Bu Yani ya. Tapi kalau saya sih ya menyenangkan lah ya, kalau yang kurang enak tuh udahlah dilupakan aja. Oke, kalau Bu Yani sendiri tentu menyenangkannya apa bisa kenal banyak orang berarti. Bisa kalau kemana, terutama dapil lah. Kadang saya kan lupa ya, nggak hafal satu-satu ya orang. Misalnya reses kumpul 100-an, orang kan tahu saya nggak kenal satu-satu. Betul. Jadi kadang kita singgah kemana mereka kenal. Itu kan menyenangkan gitu, punya banyak saudara istilahnya. Dan itu juga nilai plus dengan diri sendiri begitu ya. Oke, kemudian kalau Bu Yani sendiri tentu secara personal ada titik-titik kesabaran yang kita jaga begitu ya. Kemudian mengendalikan emosi dengan situasi ketika bersama dengan yang lain. Kalau Bu Yani sendiri agar bisa tenang begitu menghadapi semuanya, itu seperti apa yang dilakukan? Ya menguatkan hubungan dengan Allah gitu. Ya, itu kan memang diajarkan seperti itu. Gitu. Jadi jangan ditinggalkan gitu. Jangan karena kesibukan kita di rapat-rapat gitu ya. Kan kadang pegel juga ya dari pagi sampai malam. Ya, tetap kita menyempatkan untuk sholat sunnah harus tetap dijaga gitu. Baca Quran, zikir gitu ya, harus agar kemudian hal-hal yang kemudian mungkin memancing emosi kita kan mungkin tidak langsung bereaksi. Ya marah sih ada, marah nggak ada lah pasti ya, karena kadang-kadang kita terpancing juga. Tapi kan marahnya tidak meledak-ledak. Marah dalam konteks kenapa seperti ini, kenapa gitu, mungkin ketika hearing gitu. Tapi nggak marah sih, lebih ke ya kritis gitu. Kritis sih. Berarti sejauh ini insya Allah semua Allah tolong dalam berbagai hal begitu. Ya kita minta sama Allah, mau gimana lagi, termasuk gimana kita tinggalin keluarga, misalnya kita ada tugas berapa hari ya, harus lebih dari 4 hari gitu. Keluar kota, keluar negeri gitu. Ya kita minta sama yang menjaga aja lah gitu. Kalau kita sudah lakukan itu, ya kita hanya tawakal. Kalau bagi saya, memahaminya ya menguatkan ini mental dan jiwa kita. Jadi bukan salah di orang begitu, kitanya yang harus lebih. Ya kalau sabar berarti kita harus yang lebih menghadapi masalah. Kita kan mewakili gimana mau jadi pemimpin daerah, misalnya jadi gubernur, jadi presiden misalnya kan, itu apalagi cakupannya lebih besar. Kalau anggota dewan kan cuma sedapil aja gitu. Misalnya saya kan sedapil 4 kecamatan. Itu pun kan nggak setiap RT didatangi, nggak cukup waktunya. Artinya apa? Ya lebih kepada kitanya menguatkan hubungan kita dengan Allah gitu. Itu kalau saya gitu. Nggak tahu mungkin kalau yang lain punya resep lain. Oke, kemudian
Bu Yani sendiri tentu dari fraksi PKS begitu ya, yang mungkin saat ini juga menjadi sorotan dari dari masyarakat dengan beragam asumsi begitu. Nah, kalau Bu Yani sendiri, asumsi apa nih? ya misalkan di pemilihan presiden kemarin kita juga tidak terlibat langsung menjadi oposisi lah. Nah, seperti itu. Nah, apa yang ingin Bu Yani sampaikan kepada masyarakat bahwa ini betul-betul pilihan terbaik dari partai dan fraksi sendiri? Ya ini kan negara demokrasi, ya sah-sah aja kita mau dukung mau enggak, itu kan sah-sah. Betul. Artinya itu juga bentuk dari keberagaman gitu. Artinya kan nggak bisa semua harus disamakan harus mendukung si A, disamakan harus mendukung si B. Kayak kita nih mau pilkada, makanya ada kalau satu aja kontestannya nggak bisa dan nggak rame gitu. Nah, jadi kita yang namanya perlombaan ya mesti ada beberapa yang pilihan kontestan gitu. Betul. Ya minimal ada 2 lah. Misalnya kalau lari kan ada saingannya gitu. Itu yang bikin kemudian kita belajar berdemokrasi lebih matang lagi gitu. Artinya kan saling ya ayolah tunjukin kita ini gagasan-gagasan kita untuk misalnya Kepri ya untuk Kepri, Batam untuk Batam, gimana agar bisa kita lebih baik, lebih banyak manfaat. Kemudian mungkin juga di masyarakat terkadang mungkin kita masih dengar ada istilah eksklusif dari partai sendiri. Apakah itu benar atau gimana, Bu? Enggak lah, kalau mungkin kurang ini ya ini juga sih evaluasi buat PKS gitu ya. Tapi saya kira tergantung cara memandang gitu ya. Mungkin karena kadang dilihat dari tampilan saja, mungkin karena kadang kader perempuannya kan berjilbab, dianggapnya yang tidak berjilbab nggak bisa jadi kader PKS, padahal bisa, karena keanggotaan PKS kan sifatnya terbuka, itu jelas di ADART-nya. Kalau setiap warga negara Indonesia bisa menjadi anggota gitu. Cuma kan orang kadang melihat tapi tidak bertanya, gitu. Ketika sudah berinteraksi baru tahu gitu. Misalnya teman-teman di PKS itu kan banyak memang yang tidak merokok, banyak, tapi ada yang juga. Jadi sering di jasnya, oh kalau yang merokok nggak boleh, padahal nggak juga gitu. Jadi emang harus dialog gitu. Jadi pernah ada sebuah pesantren di Bogor atas lah, Bogor ke pedalamannya, ada sebuah pesantren besar, itu disebutkan katanya PKS itu nggak suka tahlilan, contoh gitu. Terus Ustadz Kiai Haji Habib Salim itu silaturahim ke sana, kemudian terus ngobrol gitu ya tentang PKS itu gimana gitu. Istilahnya intinya silaturahim dan tidak ada yang ada pertanyaan disampaikan. Kemudian dialog begitu ya. Dialog pimpinan pesantrennya bilang, "Oh, kalau gitu kita sama nih," katanya gitu. "Oh, kalau gitu kami mau dukung," gitu. Jadi memang kadang lebih ini mungkin juga evaluasi ke internal PKS untuk terus mendeklarasikan keberadaannya. Tapi saya kira dari tingkat pusat sampai daerah, apalagi di masa pandemi ini kan yang paling, mohon maaf ya, ini bukan versi PKS sendiri, ini versi media gitu ya, yang berdasarkan kemarin survei terakhir itu, ya yang paling nampak di ini tuh PKS gitu. Apalagi kalau pas bencana juga. Sudah kita kontribusi kepada masyarakat gitu. Bukan hanya masyarakat, sampai negara. Betul. Kita dalam konteks perundang-undangan dari ada PK sampai sekarang ya kita berkontribusi. Pernah juga ada menteri dari PKS kan, 2 masa Pak SBY dulu. Iya. Kemudian menurut Bu Yani sendiri, misalkan kita lebih ke umat Islam secara keseluruhan ya, begitu. Jadi kan ada di antara kita nih yang fanatisme berlebihan dalam melihat sesuatu. Kemudian mungkin juga ada yang kelompoknya taat, yang benar-benar taat karena agama. Kalau Bu Yani sendiri mulai seperti apa? Ya segala sesuatu yang berlebihan gak bagus. Itu aja. Jadi kita yang sedang-sedang saja gitu, karena kan tetap kita ini semua manusia. Manusia tuh siapapun kecuali Rasulullah ya yang maksum gitu ya. Manusia kita semua pasti ada kemungkinan berbuat dosanya. Nah, kalau kita berlebihan pas melihat yang tidak baiknya kita kecewa kan seperti itu seringnya gitu. Makanya ya kita sama Allah aja lah, sama Allah dan Rasulnya saja yang kita benar-benar kalau sama Allah menghambakan diri, kalau sama Rasulullah kita benar-benar mengambil uswatun hasanah. Kalau sama manusia pasti
peluang untuk kecewanya ada, makanya nggak usah berlebihan. Gitu. Maksudnya kalau cinta juga ya jangan berlebihan, nanti pas ada nggak ininya terus kita berbaliknya malah lebih fatal lagi. Betul. Jadi ya pertengahan aja. Kan nggak boleh juga kita taklid buta. Betul. Tanpa ilmu kan nggak boleh. Kemudian Bu Yani, secara personal tentu Bu Yani menginginkan juga ada tokoh-tokoh perempuan ke depannya sebagai generasi muda untuk terlibat dalam perpolitikan begitu. Harus. Jadi apa nih bentuk regenerasi dari Bu Yani sendiri agar perempuan ke depan harus bisa seperti Bu Yani juga. Tuh, kalau kita baca sejarah gitu, sejarah Islam lah, saya apa yang memahaminya itu. Terjadi proses regenerasi gitu ya. Dan perempuan pun istilahnya maju lah. Gitu, maju dalam konteks jangan dipahami bahwa perempuan Islam tuh terbelakang gitu. Justru perempuan-perempuan Islam tuh maju. Kita bisa lihat di zaman Rasulullah sendiri, zaman sahabat. Di Rasulullah sendiri, istrinya sendiri kan yang bagaimana mengajarkan ilmu setelah Rasulullah meninggal kan, karena Aisyah kan cerdas, Aisyah radhiyallahu anha menguasai hadis-hadis dari Rasulullah. Padahal di situ kan banyak para sahabat. Betul. Gitu. Tentu dengan memperhatikan aspek-aspek syar'inya. Tapi kita bisa melihat bahwa tidak ada penghalang gitu. Artinya bahwa siapapun bisa gitu. Perempuan, laki-laki. Kemudian dalam zaman Umar ada seorang kepala pasar perempuan Asyifa. Dalam peperangan juga kan banyak istilahnya prajurit-prajurit perempuan yang ikut, walaupun bisa mungkin di kesehatannya atau bahkan yang maju benar-benar musaibah kan kita ini kan. Terus ke sini, ke Indonesiaan lah, nggak usah jauh-jauh. Di Indonesia kan dari zaman dahulu kala pahlawan-pahlawan perempuan kita tidak kalah ininya dengan laki-laki. Tapi bukan berarti kemudian merasa lebih, tidak. Tetap memperhatikan tugas asasinya sebagai perempuan itu sebagai istri, ibu dan anak. Baik Bu Yani, kita udah sampai di penghujung waktu nih. Tadi sedikit lagi, gimana proses pengkaderannya? Kalau saya sendiri di PKS itu berjalan terus proses pengkaderannya. Tentu misalnya ada kader yang memang kecenderungannya bukan di politik praktis, ya kita tidak paksakan. Ada misalnya kader yang ininya di ekonomi, ya kita munculkan di situ. Gitu. Ada kader yang muyulnya atau bakatnya di Mubaligo, ya kita munculkan di situ. Ada yang politisi, ya kita ini kan. Jadi nggak harus dipaksa semua jadi anggota dewan dan sebagainya, tidak. Yang penting ada kontribusi. Proses ya. kaderisasi itu terus berjalan di partai ya. Kalau berbicara di partai. Nah kalau di keluarga ya kita juga tadi kan istilahnya mengenalkan kepada mereka bahwa generasi muda tuh ya harus melek gitu. Harus melek, apalagi dengan tantangan zaman sekarang kan. Jangan sampai kebawa nilai-nilai negatif dari anasir-anasir yang tidak sesuai gitu, unsur-unsur yang bisa merusak generasi muda gitu. Oke, baik. Mungkin kita udah masuk ke kesimpulan begitu Bu Yani ya. Ini sepertinya ada pertanyaan lupa nih. Oke, nyambung lagi Mas Badri dari Abu Muaz tadi. Karena banyak dari kawan saya yang kecewa atas pilihannya begitu. Betul kata Ibu, karena kurang didikan politik. Itu sebabnya banyak yang di DPRD lewat cara yang kurang baik. Mungkin sudah masyarakat umum tahu kalau saya insya Allah tidak salah pilih begitu. Ya. Ya begitu tadi seperti yang saya sampaikan, makanya masyarakat edukasi begitu ya terus edukasi. Ya siapa yang mengedukasi? Ya pemerintah mengedukasi, parpol juga punya kewajiban. Justru parpol itu harus terdepan mengedukasi masyarakat. Terus masyarakat juga jangan apatis gitu ya. Apatis sehingga ketika mau pemilu ya tadi menjadi korban pembelian suara tadi gitu. Instan begitu. Akhirnya ketika kepentingannya tidak tersampaikan, mereka menyalahkan. Ya cerdaslah kita berpolitik. Sebagai pemilih yang cerdas begitu. Baik. Bu Yani, barangkali kesimpulan kita ya sebelum kita akhiri, saya lebih mungkin pesan-pesan begitu ya kepada pendengar kita, karena pengalaman tadi dari 14 tahun menjadi wakil rakyat, apa nih pesan-pesan kepada masyarakat supaya di politik itu tidak seperti yang dibayangkan semua orang kotor, tidak, tapi kita bisa menjadi jalan untuk kebaikan bersama kan tadi begitu. Silakan Bu.
Jadi kalau begini ya pemirsa Sela FM, jadi berpolitik itu sama dengan yang lainnya gitu, bahwa politik itu bagian dari Islam gitu. Jadi bukan sesuatu yang harus dipisahkan dari Islam. Bahwa kemudian Rasulullah kan pernah menyampaikan kepada kita untuk mencegah kemungkaran justru yang paling efektif itu dengan tangan, yaitu kekuasaan. Bagaimana orang-orang yang diberikan kekuasaan baik di level eksekutif, legislatif, yudikatif, ketika memahami itu bahwa amanah yang diberikan kepadanya untuk kemaslahatan rakyat, saya kira dia akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang memang bijak, yang untuk kepentingan masyarakat. Kalau memahami itu ya, tapi kalau tidak memahami itu ya tadi banyak kebijakan yang justru menyengsarakan masyarakat. Sehingga tadi kalau pesan saya kepada saya pribadi ya tentunya bagaimana ketika kita diamanahkan di sektor manapun gitu ya, di politik ini baik itu legislatif, eksekutif, ya kita benar-benar jalankan dengan sebaik-baiknya. Ya tadi dengan, kalau saya pribadi ya tadi dengan moto saya sendiri. Sebagaimana kata Rasulullah, bagaimana keberadaan kita ini terasa gitu oleh masyarakat. Gitu. Ada peran yang langsung dirasakan masyarakat. Kalau bahasa kampung saya itu kahartos karaos gitu ya. Bisa dirasakan keberadaannya, bisa terasa bahwa dia itu memang wakil rakyat gitu. Kalau legislatif ya, kalau dia eksekutif ya dia siapapun, wali kota, gubernur kan terasa adanya gitu. Baiklah. Kemudian mengenai keberagaman ya tadi keberagaman adalah keniscayaan. Saya kira kepemimpinan Islami dalam hal memimpin keberagaman itu sudah teruji gitu ya, teruji dari zaman Rasulullah itu sendiri gitu. Kemudian sampai ke zaman para sahabat gitu ya. Dan role model kita sangat jelas memberikan panduan. Dalam sirah sangat jelas ya, sangat jelas sekali gitu. Jadi nggak ada keraguan sebenarnya. Gitu. Alhamdulillah Bu Yani, 1,5 jam kita di sini banyak nilai yang saya pelajari. 1,5 jam ya. Oke, banyak sharing positif yang kita rasakan. Begitu juga mungkin pendengar di rumah merasakan yang sama seperti yang saya di sini. Harapan kami Bu Yani sehat selalu, ibadahnya tetap terjaga. Sebagai wakil rakyat tentu amanah. Kalau Bapak politik mungkin banyak yang ini ya. Kenapa? Banyak yang kurang ini ya, kurang tertarik kayaknya ya kalau Bapak politik. Baik-baik. Jadi harapan kita semoga nanti sampai kapanpun diamanahkan tetap memberikan yang terbaik buat masyarakat. Begitu ya. Mohon doanya ya seluruh pemirsa masyarakat Kota Batam terutama. Iya. Dan kita akan tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.